Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu lagi. Hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi premier setiap hari Rabu jam 8 malam. Ini kita mengambil tema mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Ini adalah bagian yang keempat. Part yang keempat. Jika Bapak Ibu belum melihat dan menonton sermonnya di bagian pertama sampai ketiga, dapat mengaksesnya, dapat melihatnya full sermon ada di YouTube dan ada di Instagram kita. Saya senang sekali Bapak Ibu kembali dapat bergabung mengikuti ibadah bersama dengan Cornerstone Jakarta. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur. Hati kami meluap-luap dengan hati yang gembira karena Engkau memberikan senantiasa kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah, masuklah Bapa ke dalam setiap bagian dari hati kami. Telisiklah kami agar Engkau menemukan bahwa hati kami menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan, untuk tumbuh, untuk berbuah, berakar kuat, memiliki batang yang kuat. Kami siap Engkau bentuk seperti bejana Bapa, dan siap untuk Engkau pakai sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah banyak belajar di 3 sermon sebelumnya berbicara tentang mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Ayat dasar kita waktu itu di sermon yang pertama diambil dari Amsal 23 ayat 7a. Berbicara tentang bagaimana manusia membuat perhitungan tentang dirinya, demikianlah ia. Kita sudah mengetahui bahwa sering sekali kita membatasi cara kita melihat Tuhan, sehingga itu yang membuat manifestasi dari semua janji-janji Tuhan, semua rencana-rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita sepertinya menjadi terbatas karena kita membatasinya di dalam pikiran kita. Pembatasan di dalam pikiran itu disebabkan banyak hal Bapak Ibu. Salah satunya kita sudah belajar karena kejadian di masa lampau, karena pengalaman orang lain, karena keterbatasan pengenalan kita akan siapa Tuhan kita. Kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian di Alkitab, bagaimana bangsa Israel begitu banyak mengalami kesulitan di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan, hanya karena pikiran mereka yang begitu terbatasnya terhadap Tuhan. Mereka hanya melihat Tuhan di level tertentu, sehingga mereka seperti tidak dapat melihat suplai Tuhan di tengah padang gurun. Kita juga sudah belajar dari Mazmur 78 bagaimana Tuhan melakukan banyak hal, banyak perkara di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat di tengah gurun, suatu situasi yang begitu ekstrim antara kondisi siang dan kondisi malam, siang begitu panas, malam begitu dinginnya, Tuhan tetap menjaga bangsa Israel dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Pada saat bangsa Israel melihat sulit air di tengah-tengah padang gurun, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu sebanyak samudra raya. Bapak Ibu dapat menemukan itu, cerita itu di Mazmur 78. Saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk membaca kisah ini selengkapnya di Mazmur 78. Ketika bangsa Israel juga melihat, waduh, kita tidak punya makanan, kita nggak punya suplai makanan yang cukup. Bangsa Israel kembali menguji Tuhan dengan mengatakan, sanggupkah Tuhan menyediakan hidangan di tengah situasi sulit seperti padang gurun ini? Apa yang terjadi? Di Mazmur 78 dikatakan bahwa Tuhan memberikan hujan daging bagi mereka. Tuhan memberikan hujan daging, artinya unlimited supply yang tidak terbatas. Hari ini mungkin sebagian dari kita merasa kita sedang berjalan di tengah padang gurun. It's okay. Tidak ada masalah dengan padang gurunnya. Tidak ada masalah dengan situasi ekonominya saat ini. Yang paling penting kita tahu Bapak Ibu, dengan siapa kita berjalan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita pagi, siang, sore, dan malam. Hanya saja hati kita harus lebih banyak condong kepada apa yang Tuhan katakan. Hari ini kita juga sudah belajar sebelumnya di sermon sebelumnya tentang bagaimana kita harus membatasi pikiran kita, mata kita, dan telinga kita dari berita yang ada di portal-portal berita yang ada di
sosial media kita. Kita harus membatasi akses kita. Tetapi kita harus memperbesar akses kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena penyertaan perlindungan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Hari ini biarlah kita senantiasa hanya tertuju kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan tertuju kepada apa yang dunia katakan. Di sermon sebelumnya juga kita sudah belajar dari kitab 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Bagaimana kita perlu menundukkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran Kristus. Kata dipakai di situ di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 artinya bukan hanya menundukkan, tapi juga artinya mematahkan, merombak. Artinya juga menurunkan. Kita sudah melihat ada ilustrasi minggu lalu. Bagaimana sering sekali dalam kehidupan kita, kita menyusun kehidupan kita di atas satu pemikiran-pemikiran yang salah. Kita sering sekali membangun kebiasaan-kebiasaan kita di atas satu kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sehingga sering sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, perkataan-perkataan yang kita katakan, itu berdasarkan oleh satu kepercayaan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika musim hujan transisi ke musim panas, banyak orang memiliki satu teori bahwa udara menjadi sangat tidak baik. Karena udaranya nih, saya batuk, saya flu, saya pilek, karena udaranya lagi nggak baik. Seolah-olah ada satu musim, ada satu periode di mana Tuhan membuat udara itu tidak baik. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, tidak ada satupun hari yang tidak baik dijadikan Tuhan. Itu yang menjadi bagian saya dan Bapak Ibu. Mau hari ini cuacanya 40 derajat dan besok turun ke 26 derajat, Tuhan adalah Tuhan atas cuaca. Jadi ini cara-cara berpikir yang sepertinya sederhana, yang coba kita terima. Oh ya, ini saya lagi flu, lagi pilek, cuacanya lagi nggak baik, kayaknya lagi nggak bagus aja cuacanya, jadi gue pilek nih. Ayo Bapak Ibu, tidak ada satupun hari di mana Tuhan membuat cuaca itu buruk. Setiap hari adalah suatu hari yang baik. Sering sekali doktrin-doktrin tadi, metodologi-metodologi pemikiran tadi, itu yang kita adopsi. Sehingga pada saat transisi dari musim panas ke musim dingin, atau dari musim panas ke musim hujan, atau sebaliknya, pada saat kita terkena flu, kita bisa menerima itu sebagai suatu kejadian atau suatu yang standar. Ya udahlah, lazimlah orang lain flu, saya flu. Tidak. Anda dan saya perlu berdiri teguh bukan atas cara berpikir dunia, bukan atas cara bagaimana dunia ini mendoktrin kita, tapi harus berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Ini menjadi penting, saya harus menggarisbawahi karena banyak lagi cara-cara berpikir yang lain-lain yang kita coba adopsi sehingga kita sesuaikan. Sayangnya sering sekali di dalam kehidupan orang percaya banyak sekali Bapak Ibu, kejadian dunia itu yang kita coba confirm, itu yang kita coba konfirmasi dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan benar kan? Bahwa orang percaya juga mengalami hal yang buruk. Iya, pandemi ini tidak memandang siapa kita, pandemi ini tidak memandang background kita. Harusnya Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah Alkitab harus menjadi standarnya kita di dalam kualitas kehidupan kita. Bukan kita menyesuaikan dengan apa yang dunia katakan. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi di dunia, di dalam tubuh kita, kita harus meng-cross-checknya. Apakah benar itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Jika tidak, maka kita perlu menolaknya. Jika tidak, maka kita perlu meneguhkannya bahwa itu tidak benar dan saya tetap berdiri di atas apa yang firman Tuhan katakan. Kita juga sudah belajar bahwa perlu orang-orang percaya Bapak Ibu untuk menjadi faktor pembeda agar mereka, orang-orang yang di luar Kristus Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dapat melihat Tuhan kita itu berbeda. Ada hal yang berbeda yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena ini penting. Supaya orang-orang dunia dapat melihat memang berbeda Tuhan-Tuhan orang-orang
yang percaya kepada Yesus, agar ini menjadi suatu standar yang baru di dalam kehidupan kita. Saya ingin membawa kita masuk ke dalam ayat kita hari ini di kitab 2 Tawarik 16. Di kitab 2 Tawarik 16, Bapak Ibu jika membuka 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Ini suatu ayat yang meneguhkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu dan kepada semua saudara-saudaraku, apapun situasinya. Hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Ada purpose-nya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Dia ingin melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, bersungguh hati artinya hati kita itu tidak mendua. Jika Bapak Ibu kita buka sebentar lagi ke kitab Yakobus, di kitab Yakobus apa? Di kitab Yakobus kita buka sama-sama di kitab Yakobus. Di kitab Yakobus 1, Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati artinya Anda dan saya percaya hal lain di luar apa yang Tuhan katakan. Dikatakan di sini di 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada mereka yang bersungguh hati adalah kepada mereka yang tidak mendua hati, yang tidak percaya kepada hal dunia. Pada saat itu dia juga mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Hari ini perlu saya dan Bapak Ibu menggantungkan harapan, cita-cita kita, keinginan kita, tujuan kita, visi kita hanya ke dalam apa yang firman Tuhan katakan. Di kitab Yakobus dikatakan, orang demikian janganlah dia mengira akan mendapatkan sesuatu. Kalau hari ini Bapak Ibu, damai sejahtera kita sepertinya ditentukan oleh atas apa yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita mendua hati. Harusnya damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang kumiliki kuberikan kepada engkau. Jadi hari ini kita lengkap. Kita komplit, kita sudah memiliki damai sejahtera. Jadi damai sejahtera saya tidak lagi tergantung atas apa yang orang lain lakukan, atas apa yang pimpinan saya lakukan, atas apa yang company perusahaan saya lakukan, atas apa yang lingkungan saya lakukan terhadap saya. Karena damai sejahtera saya sudah lengkap. Itu artinya saya tidak mendua hati. Bapak Ibu tidak mendua hati. Karena apa? Karena damai sejahtera saya hanya saya gantungkan kepada apa yang firman katakan. Itu contohnya. Tapi kalau damai sejahtera kita gantungkan kepada pasangan kita gantungkan kepada anak-anak kita gantungkan kepada keluarga kita, itu suatu saat akan mengecewakan. Dan orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena ada mendua hati. Dia menggantungkan damai sejahteranya kepada Tuhan dan menggantungkan damai sejahteranya kepada lingkungannya. Ini penting, ini suatu konsep yang mendasar yang saya dan Bapak Ibu perlu miliki. Sehingga hari ini saya berdiri teguh tanpa ketakutan karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak tergantung kepada apa yang dunia lakukan. Sehingga, apa dikatakan tadi? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Hari ini Bapak Ibu, agar saya dan Bapak Ibu dapat menikmati betapa kekuatan Allah yang supernatural dapat terjadi, termanifestasi dalam kehidupan kita adalah tetap, bersungguh hati terhadap Dia dengan cara tidak mendua hati. Amin. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudaraku bisa bayangkan, pada saat kekuatan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus ada di dalam kita, banyak sekali perkara, banyak sekali hal yang dapat kita kerjakan.
Sehingga kita dapat melihat, oh benar, Tuhan yang kusembah itu memang tidak terbatas. Sering sekali kita, Tuhan bisa nggak ya Tuhan? Tuhan bisa nggak ya? Tuhan mampu nggak ya? Saya mau diundang interview nih, tapi saya bisa nggak ya? Saya nggak punya pengalaman yang cukup. Yang Allah butuhkan adalah hati yang bersungguh, Bapak Ibu. Hati yang bersungguh adalah hati yang senantiasa fokus kepada kasih karunia-Nya. Hati yang bersungguh adalah hati yang bersandar penuh kepada apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Hati yang sungguh adalah hati yang percaya dengan penuh apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Hari ini Tuhan, aku percaya dengan sungguh bahwa sakit penyakitku sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, aku percaya dengan sungguh bahwa segala kutuk hukum Taurat sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, aku percaya dengan sungguh bahwa semua masalah-masalahku sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, aku percaya dengan sungguh bahwa Engkau yang kaya telah menjadi miskin agar aku yang miskin dapat menjadi kaya. Hari ini Tuhan, aku percaya dengan sungguh hanya atas apa yang Kau kerjakan di kayu salib itu yang membuatku layak untuk menerima semua berkat-berkat yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Bersungguh hati artinya Anda dan saya tidak meletakkan kepercayaan kita kepada effort kita, kepada usaha kita, kepada upaya kita. Tetapi kita menerimanya dengan sungguh, artinya kita menerima apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Inilah yang mengakibatkan saya dan Bapak Ibu dapat melihat Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita ingin belajar beberapa hal. Ada beberapa hal kenapa sering sekali orang percaya tidak dapat melihat Tuhan yang terbatas. Salah satu faktornya adalah Bapak Ibu, jika kita membuka di kitab Amsal 24, saya bacakan bagi kita semua. Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa yang menyebabkan orang sulit melihat Tuhan itu tidak terbatas adalah kegagalan di masa lampau. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan, saya ingin menyampaikan, Tuhan tidak tertarik dengan kegagalan kita di masa lampau, tetapi Tuhan hanya tertarik kepada keberhasilan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu bersandar, perlu percaya apa keberhasilan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan fokus kepada kegagalan kita di masa lampau. Apa yang dikatakan tadi? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Hari ini mungkin kita sudah jatuh banyak sekali. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita sepertinya gagal terus. Tapi ingat, jangan fokus kepada kegagalannya. Apa dikatakan? 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu bangun dan bangkit kembali. Dengan kembali fokus kepada kasih karunia Tuhan. Fokus kepada kasih karunia Tuhan. Pengalaman di masa lampau itu yang sering sekali membuat kita tidak mampu melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini tinggalkan, lupakan apa yang terjadi di masa lampau. Tuhan berkata di kitab Mazmur 32, Daud menuliskan dengan sangat sederhana, berbahagialah orang-orang yang pelanggaran dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Hari ini dengan matinya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saya ingin meneguhkan kepada kita semua, 2000 tahun yang lalu, pada saat Tuhan mati dan menebus semua dosa dan kesalahan kita, pada saat itu juga Dia tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kalau Tuhan sendiri sudah tidak lagi mengingat pelanggaran dan kesalahan kita, bagaimana mungkin kita masih mengingatnya? Hari ini untuk belajar, untuk melihat, melupakan apa hal yang telah terjadi di belakang. Bukan hanya kita, mari melupakan kesalahan pasangan kita. Mari melupakan kesalahan anak kita. Mari melupakan kesalahan orang lain yang pernah lakukan terhadap kita. Anak kita mungkin, saudara kita mungkin, teman kerja. Ayo. Karena banyak hal baik yang Tuhan akan sediakan di depan. Karena Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk bangkit. Mungkin dulu kita jatuh kepada dosa menghakimi orang lain. Mungkin dulu kita jatuh ketika kita melakukan dosa mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hari ini bangkit.
Karena orang benar setiap kali dia jatuh, dia harus bangkit. Bangkit dengan cara apa? Dengan cara fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan, aku mau bangkit dari kesalahanku. Aku mau bangkit dari kegagalanku. Aku melupakan semua pelanggaran, kesalahan orang lain kepadaku, kesalahan yang pernah kulakukan masa lampauku. Aku mau bangkit karena firman-Mu yang berkata, Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Aku ingin melihat Engkau sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Aku ingin melihat Engkau sebagai Tuhan yang tidak lagi mengingat dosa, kesalahan, dan pelanggaranku. Amin. Itu cara yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Itu cara yang harus kita bangun. Suatu kebiasaan yang harus kita bangun. Dengan cara apa? Tidak fokus kepada apa yang terjadi di masa lampau. Hal berikutnya yang membuat sering sekali orang tidak mampu melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas adalah karena kita khawatir akan penolakan. Kita sering sekali kalau kita berpikir ekstrim percaya kepada Tuhan, nanti gue ditolak di lingkungan gue. Seolah-olah dikit-dikit Alkitab, dikit-dikit firman Tuhan. Nanti kalau gue bikin projection cash flow dari rencana perusahaan ini terlalu agresif, nanti saya dibilang, wah mana bisa kamu, sombong amat, ini gak bisa terjadi. Padahal firman Tuhan bilang gitu, udahlah, aku tidak perlu membuatnya terlalu tinggi proyeksinya, aku bikinnya sederhana aja deh, nggak terlalu agresif. Takutlah nanti kalau saya bikin begitu, takutnya nanti komunitasku menolakku dan tidak menerimaku. Sering sekali penolakan pengetahuan kita seolah-olah nanti dunia atau lingkungan komunitas kita akan menolak kita. Itu yang membuat kita tidak dapat melihat Tuhan yang tidak terbatas tadi dapat bekerja besar dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa sebagaimana manusia berpikir membuat perhitungan tentang dirinya, demikianlah ia. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita kita perlu mempertimbangkan Tuhan di atas segalanya daripada komunitas kita. Amin. Amin. Karena kita perlu melihat Amsal 24 ayat 20 di kitab Amsal 24 ayat 25, Bapak Ibu. Di kitab Amsal yang ke-20, maksud saya Amsal ke-29, Amsal 29 ayat yang ke-25. Saya bacakan Amsal 29 ayat ke-25 dikatakan gini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Hari ini perhatikan, kita sering sekali lebih takut ditolak oleh lingkungan kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan inginkan. Takut ditolak oleh komunitas kita, oleh persekutuan kita, bahkan mungkin oleh pasangan kita. Kalau saya berpikir gini, nanti pasangan saya mikirnya, kamu aneh Pak, kamu aneh mah, kok bisa berpikir masih ada hal-hal seperti itu. Kita sering sekali takut ditolak oleh komunitas kita. Tetapi kita lupa memprioritaskan Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, Bapak Ibu, takut kepada orang mendatangkan jerat. Ketika kita lebih mengapresiasi apa yang lingkungan katakan, ketika kita lebih mengapresiasi apa yang mungkin adat istiadat kita katakan, apa yang mungkin leluhur-leluhur kita dulu katakan, ketika kita lebih mengapresiasi hal-hal di luar firman Tuhan, maka itu hanya akan mendatangkan jerat. Apa dikatakan di bagian selanjutnya? Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, artinya kita lebih tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Maka apa? Dikatakan perlindungan ada. Hari ini tempat terbaik berlindung di situasi seperti saat ini, Bapak Ibu, adalah berlindung pada apa yang Tuhan katakan. Perlindungan terbaik adalah ada tinggal di dalam firman Tuhan. Kita sudah belajar, itu menjadi tema besar dari Cornerstone Jakarta, bahwa perlindungan di kitab Amsal 1 ayat 33 itu menjadi ayat acuan tema besar Cornerstone Jakarta di tahun 2022. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu mengapresiasi apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan lebih daripada apa yang dunia katakan. Lebih daripada apa yang komunitas kita sepakati. Lebih daripada apa yang peraturan-peraturan yang ada saat ini.
Meletakkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Jika Bapak Ibu kita membuka, kita kembali ke kitab Bilangan 13, kita nggak akan membacanya secara keseluruhan. Bilangan 13 berbicara tentang peristiwa bagaimana Musa meminta 12 orang pengintai. Jadi dikatakan di situ di kitab Bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ada 12 suku bangsa Israel, ada 12 orang pengintai yang datang. 12 orang pengintai yang datang, disuruh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Jika Bapak Ibu nanti membaca Bilangan yang ke-13 sampai seterusnya, sampai ayat yang ke-33, setelah 40 hari lamanya 12 orang pengintai mengintai tanah Kanaan, dan mereka kembali memberikan dengan sebuah laporan kepada Musa. 10 orang memberikan laporan yang negatif. 10 orang memberikan laporan yang negatif. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang memberikan laporan yang positif. Jika Bapak Ibu membaca di kitab Bilangan 13 ayat yang ke-27, ayat 27 berkata demikian, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka membawa hasil susu dan madu dari negeri tersebut. Ayat 28, hanya di sini mulai dengan komentar negatifnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Pada saat mereka menyampaikan laporan yang keduanya, oke, benar, susunya banyak, berlimpah, madunya banyak, yes, tapi di sana ada orang-orang kuat, ada orang-orang yang hebat. Bangsa itu menjadi panik. Di ayat 30 dikatakan apa? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana mungkin Kaleb begitu yakin bahwa dia pasti mengalahkan bangsa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu? Kuncinya ada di bagian awal, Bapak Ibu. Di kitab Bilangan 13 ayat awal. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, hidup, dan itu adalah nafasnya Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel dari setiap suku. Jadi Tuhan sudah memberikan satu jaminan bahwa tanah itu, tanah Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi Kaleb pada saat disuruh oleh Musa, Kaleb, Yosua dan kalian semua, dengar ya, kalian tugas kalian itu pergi dan mengintai negeri tanah Kanaan. Oke? Kalian lihat tanah Kanaan itu, perhatikan tanah Kanaan itu, nanti bawa sebagian hasilnya. Oke, clear? Karena Tuhan udah bilang gini nih, tanah itu akan menjadi milik kita. Itu Kaleb tidak memusingkan hal-hal lainnya. Kaleb hanya fokus kepada statement bahwa itu suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Kaleb tidak memusingkan mau orangnya besar-besar di sana, mau orangnya canggih, peralatan perangnya canggih dan lainnya. Kaleb tidak pusing. Yang Kaleb ingat hanya satu, bahwa tanah itu akan diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga apa dikatakan? Dikatakan Kaleb, sebab di Bilangan yang ke-13 ayat 30, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini yang diperlukan. Dunia ini saat ini perlu Kaleb-Kaleb masa kini. Kita perlu berdiri di tengah bangsa ini menjadi Kaleb-Kaleb masa ini. Kita perlu berdiri di tengah bangsa ini untuk mengatakan kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Kita jangan menjadi bagian 10 orang pengintai, Bapak Ibu, yang fokusnya kepada masalah, yang fokusnya kepada hambatan. Kaleb fokus kepada hal-hal baik di tanah Kanaan itu. Dan yang terutama, Kaleb fokus kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa tanah itu akan diberikan.
Mau beribu-ribu orang, mau puluhan ribu, mau jutaan orang di situ, senjatanya lengkap, armornya lengkap, peralatan perangnya lengkap. I don't care, kata Kaleb. Yang aku tahu, yang saya tahu adalah negeri itu akan kita kalahkan karena Tuhan memberikannya. Amin. Amin. Jadi hari ini itu yang membuat kalau Bapak Ibu nanti membaca di ayat berikutnya, di Bilangan 14, Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku, dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hanya Yosua dan Kaleb akhirnya, Bapak Ibu, dari 12 pengintai tadi yang akhirnya dapat tinggal di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak fokus kepada masalah. Hari ini Bapak Ibu, jika engkau dan saya ingin melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, kita perlu fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Kita perlu fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Kaleb dan Yosua tidak mengharapkan penerimaan dari bangsa Israel pada saat itu dengan cara mencoba mengikuti apa yang 10 orang lain katakan. Mereka menolak apa yang 10 orang lain itu katakan. Mereka menolak apa yang 10 orang lain itu katakan. Jika Bapak Ibu nanti terus membacanya, di ayat 32, Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow. Ini adalah suatu ketakutan yang coba disebarkan oleh 10 orang pengintai tadi, Bapak Ibu. Kaleb dan Yosua tidak mencoba diterima. Ya udah, kalau kalian gak mau terima pandangan saya, it's okay. Tetapi firman Tuhan yang berkata, kita akan mengalahkan mereka. Hari ini banyak hal yang membatasi kita. Kita membahasnya hanya 2 hal di sermon ini. Bahwa yang pertama tadi, kegagalan masa lampau. Itu yang membuat kita sering sekali membuat kita gagal untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Hal yang kedua adalah ketakutan kita ditolak oleh komunitas. Ketakutan kita ditolak oleh lingkungan kita. Ketakutan kita ditolak oleh tempat kerja kita. Sehingga sering sekali itu yang membatasi kita dapat melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu nanti terus membaca di kitab Yosua 5, saya suka sekali berbicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Di kitab Yosua yang kelima, Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ini suatu cerita yang sederhana tapi begitu banyak mengajarkan hal kepada saya. Yosua 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Jadi posisinya Yosua itu sudah sangat dekat dengan Yeriko. Ketika Yosua dekat Yeriko, tembok Yeriko, dia melihat melayangkan pandangan, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Yosua bertanya kepada seseorang laki-laki yang pedangnya terhunus tadi, temankah engkau atau lawan? Saya perhatikan jawabannya Bapak Ibu. Jawabnya, bukan. Tetapi akulah, kata laki-laki tadi, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya itu? Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, panglima bala tentara Tuhan sudah menghabisi orang-orang yang di tanah Kanaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, inilah bukti bahwa peperangan itu milik Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang mau mengikuti Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang tertuju kepada kasih karunia-Nya. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang tidak mendua, yang menyandarkan kepada perbuatan dan menyandarkan kepada kasih karunia. Hari ini bersandar penuhlah kepada kasih karunia Tuhan.
agar engkau dan saya dapat melihat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saya bisa membayangkan panglima bala tentara itu berarti sudah menebarkan ketakutan, kecemasan, membuat orang-orang yang ada di dalam tembok Jericho itu, bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu udah gemetar ketakutan dengan tidak mengerikannya. Sehingga pada saat bangsa Israel memasukkannya, mereka hanya tinggal menusuk, cek, 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 dan semua orang takut kepada bangsa Israel pada saat masuk ke tanah Kanaan. Karena panglima bala tentara Tuhan sudah menyelesaikan perang itu. Tuhan menggenapi janjinya di kitab Bilangan 13. Kau akan memasuki suatu tanah yang akan kuberikan kepada engkau. Siapa pelaku aktifnya? Tuhan. Tuhan yang memberikannya, Bapak Ibu. Bukan kita yang mengupayakannya. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu datang ke tahta kasih karunia Tuhan untuk menerimanya dari Tuhan. Agar kita dapat melihat semua hal baik yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan penglihatan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengetahuan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengalaman kita. Tetapi lihat Tuhan dari kacamata firman-Nya. Lihat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Melalui firman-Nya. Sehingga saya dan Bapak Ibu dapat melihat persoalan-persoalan, hal-hal yang terjadi di dunia saat ini bukan hal besar bagi Tuhan. Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Tuhan akan memproteksi kita, memayungi kita seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Kita bernaung di bawah sayapnya. Tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita. Kita tidak perlu takut terhadap panah yang terbang. Kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang menyerang. Yang kita perlukan hanya satu, hati yang tidak mendua, hati yang fokus tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Senantiasa dengan demikian, saya dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yes, kita selesai membahas tentang firman ini, mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Ini menjadi sermon yang terakhir di tema mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Saya berharap apa yang telah disampaikan Cornerstone Jakarta dapat menjadi sesuatu hal yang baik bagi hati, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita dan roh kita, sehingga kita dapat melihat bagaimana Tuhan yang tidak terbatas tadi dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar. Kita perlu tahu, saya teguhkan kembali di kitab Tawarik tadi dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang hatinya tertuju kepada Dia untuk Dia mencurahkan kekuatannya. Yes, sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak dibatasi oleh pandemi, Tuhan yang tidak dibatasi oleh kesulitan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang selalu senantiasa ingin membawa kami masuk ke dalam tanah Kanaan untuk menikmati suatu tanah, suatu negeri yang penuh dengan susu, madu, yang kaya melimpah dengan hal-hal yang baik. Kami siap menerima semua hal yang baik daripada Engkau Tuhan. Berperkaralah Engkau dalam kehidupan kami, tuntunlah kami. Kami tahu Bapa, 7 kali orang percaya, orang benar jatuh, tapi selalu kami bangkit. Hari ini kami bangkit dengan cara kami fokus kepada kasih karunia-Mu. Kami bangkit dengan cara kami fokus kepada kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bangkit mengalihkan hati pikiran kami hanya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan telah mendengarkan doa kami. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Setiap hari Rabu jam 8 malam live premiere di channel Instagram dan channel YouTube Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga akan semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal kebaikannya, sehingga kita senantiasa berjalan tetap di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you. Amen.